langsung saja ya kita tuliskan contohnya. Sebagai contoh yang pertama yaitu D dikurang 2 ini berpangkat 4 dikali dengan D dikurang 1 pangkat 3 kemudian dikali dengan D ditambah 3 dikali Y sama dengan 0 ya. Perhatikan ya, di sini itu persamaan diferensialnya dituliskan dengan menggunakan operator D. Nah, bagaimana maksud daripada operator D ini? Misalkan kita memiliki persamaan diferensial yaitu D dikurang 2 dikali dengan D dikurang 3Y sama dengan 0. Nah, bentuk ini dapat kita kalikan, berarti dia hasilnya adalah D kuadrat dikurang 5D ditambah 6 dikali Y sama dengan 0. Nah, kemudian Y nya dapat kita kali masuk, berarti diperoleh D kuadrat Y dikurang 5DY ditambah 6Y sama dengan 0. Nah, ini maksudnya bahwa D kuadrat Y itu artinya bahwa turunan kedua Y terhadap X. D pangkat 1Y itu artinya bahwa turunan pertama Y terhadap X. Sehingga jika bentuk ini kita tuliskan dalam notasi DY dx, maka ini yang menyatakan turunan kedua Y terhadap X dapat ditulis dalam bentuk turunan kedua Y terhadap X. Ya, lalu di sana dikurang 5 dy itu artinya bahwa turunan pertama Y terhadap X, lalu ditambah dengan 6Y sama dengan 0 ya. Jadi mengenai operator D ini bahwa bentuk itu dia, jika kita memiliki bentuk misalkan D pangkat 4Y itu artinya bahwa turunan keempat Y terhadap X. Jadi jika dituliskan turunan keempat Y terhadap X, ini juga bisa ditulis dalam bentuk notasi berpangkat ya, misalkan seperti ini Y begini ya. Jadi Y pangkat 4 ini artinya jadi menggunakan tanda kurung, itu artinya bahwa turunan keempat Y terhadap X ya. Jadi ketiga simbol ini tuh sama-sama menyatakan turunan keempat Y terhadap variabel bebasnya, misalnya terhadap variabel X ya. Jadi seperti itu yang kita maksud dengan operator D dalam penulisan persamaan diferensial ini. Nah, selanjutnya sebelum kita tentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini, sedikit tambahan mengenai bagian ini, di mana di awal tadi kita memiliki dua kelompok akar-akar yang bernilai sama ya, dimana sisanya itu merupakan akar-akar yang bernilai berbeda. Nah, bagi teman-teman yang ingin meninjau untuk akar-akar persamaan karakteristik yang terdiri dari 3 kelompok akar yang sama, ataukah 4 kelompok akar yang sama, ataukah semua akar-akar persamaan karakteristiknya itu terbagi ke dalam beberapa kelompok akar yang sama, maka prosedur pada bagian ini dapat kita gunakan ya untuk membuktikan penyelesaian yang bersesuaian itu merupakan penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi teman-teman dapat menggunakan prosedur yang kita jelaskan sebelum kita membahas contoh ini ya. Nah, selanjutnya kita kembali pada contoh ini. Nah, dari persamaan diferensial ini yang kita tuliskan dalam notasi operator D ini, selanjutnya kita dapat menuliskan persamaan karakteristiknya ya. Jadi kita akan menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini. Jadi pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. Nah, untuk persamaan diferensial yang dituliskan dengan menggunakan operator D seperti ini, maka untuk persamaan karakteristiknya itu setiap D dari bentuk ini tuh kita ganti dengan M. Jadi D dikurang 2 pangkat 4, D nya kita ganti M, berarti dia menjadi M dikurang 2 pangkat 4, kemudian D dikurang 1, berarti dia bentuknya adalah M dikurang 1 pangkat 3. D tambah 3 itu artinya di sini M ditambah 3. Nah, ini langsung kita buat sama dengan 0. Nah, inilah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas ya. Jadi di sini persamaan karakteristiknya itu sudah dalam bentuk pemfaktoran sesuai dengan persamaan diferensial yang diberikan. Nah, dari persamaan karakteristik ini secara langsung kita dapat menentukan akar-akarnya. Jadi perhatikan untuk faktor yang pertama ini M dikurang 2 pangkat 4, berarti faktor ini itu memuat 4 akar-akar karena dia berpangkat 4. Misalnya keempat akar-akar itu adalah M1,
Jadi M1 nilainya sama dengan M2, nilainya sama dengan M3, nilainya sama dengan M4. Jadi ada 4 akar-akar karena M dikurang 2 di sini berpangkat 4. Dan keempat akar-akar ini dia bernilai sama dengan M dikurang 2 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 2. Berarti ini dia sama dengan 2. Jadi kita memiliki kelompok 4 nilai akar yang bernilai sama dengan 2. Nah, selanjutnya faktor berikutnya ini. M dikurang 1 pangkat 3, berarti faktor ini memuat 3 akar. Jadi kita lanjut di sini M4, berarti berikutnya adalah M5 ya. Jadi M5 itu sama dengan M6, ini sama dengan M7. Jadi hanya 3 akar ya pada faktor bagian ini karena dia pangkat 3. Nah, dia nilainya sama dengan M dikurang 1 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 1. Berarti ketiga akar ini dia sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk faktor yang terakhir ini karena dia hanya pangkat 1, berarti dia hanya memuat 1 akar. Misalkan di sini kita tulis ya, yaitu M8, dia sama dengan M tambah 3 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan minus 3, berarti M8 sama dengan minus 3. Nah, di sini kita sudah memiliki bentuk akar yang seperti ini, di mana terdapat 2 kelompok yang bernilai sama dan 1 akar yaitu M8 dia sama dengan minus 3. Ya, dia tersendiri ya. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kita dapat menuliskan penjelasan umum daripada persamaan diferensial di atas, yaitu jadi sebagai penjelasan umumnya yaitu, jadi kita tuliskan sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas yaitu Y sama dengan, nah pertama kita tuliskan dulu yang penyelesaian yang bersesuaian dengan ini. Berarti kita tulis, jadi perhatikan C1 dikali Y1 yang bersesuaian dengan M1, di mana dia nilainya sama dengan 2, berarti di sini E berpangkat 2X ya. Lalu ditambah C2 dikali Y2. Y2 yang bersesuaian dengan M2 yang nilainya juga sama dengan 2, maka dia bentuknya dikali X. Lalu dikali E berpangkat 2X. Lalu ditambah C3 Y3 yang bersesuaian dengan M3. Untuk bentuknya Y3, bentuk yang ini saja kita kalikan X, maka dia hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian di sini E pangkat 2X. Lalu ditambah yang terakhir yang bersesuaian dengan M4 yaitu C4 ya, C4 Y4. Nah, Y4 itu yang bersesuaian dengan M4 itu, Y4 itu kita peroleh suku sebelumnya ini kita kalikan X, maka S pangkat 2 dikali hasilnya adalah S pangkat 3. Lalu di sini dikali Euler berpangkat 2X. Jadi ini 4 penyelesaian ya yang sesuai dengan keempat akar-akar yang sama ini, yaitu nilainya sama dengan 2. Jadi kita peroleh ini. Nah, selanjutnya ini tambah lagi ya. Nah, sekarang untuk penyelesaian yang bersesuaian dengan ketiga akar ini M5, M6, M7 sama dengan 1, kita tuliskan jadi sudah C4 ya, berarti di sini sudah C5. C5 Y5 bersesuaian dengan M5, dia sama dengan 1, berarti Y5-nya E berpangkat 1 di sana, berarti E berpangkat X ya, 1 dikali X. Lalu ditambah untuk M6, jadi di sini C6 dikali Y6. Y6 itu bersesuaian dengan M6, bentuknya suku sebelumnya kita kali X, maka di sini X, kemudian E berpangkat X ya. Jadi ini kita kali X, maka hasilnya ini, maka inilah bentuk daripada Y6. Kemudian ditambah dengan C7 lagi dikali Y7. Y7 bersesuaian dengan ini, dia juga nilainya sama dengan 1, berarti suku ini, bentuk ini kita kalikan X, maka dia sudah menjadi X kuadrat. Lalu di sini E pangkat X ya. Jadi ini sudah sudah kita tuliskan semua penyelesaian yang bersesuaian dengan ketiga akar ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian yang terakhir M8 sama dengan minus 3 itu karena dia hanya satu tunggal ya, maka kita tulis langsung bentuknya yaitu C8 Y8. Y8 itu E berpangkat M8X, berarti E berpangkat min 3X. Oke, inilah penyelesaian umum daripada persamaan diferensial di atas ya. Jadi perhatikan untuk bentuk penyelesaian dari kelompok akar-akar yang sama ini ya. Nah, selanjutnya bentuk ini dapat kita ubah. Bentuk yang pertama ini dapat kita faktorkan, E pangkat 2X nya kita keluarkan sehingga kita peroleh C1 ditambah C2X ditambah C3X kuadrat ya, ditambah
C4X pangkat 3 ini balas kurung ya, lalu dikali dengan E pangkat 2X. Kemudian ditambah, bentuk ini juga dapat kita faktorkan, berarti dia hasilnya adalah C5 ditambah C6X ditambah C7X kuadrat. Kemudian E pangkat S nya kita tulis pada bagian luar, kemudian ini ditambah dengan C8 ya untuk suku yang terakhir dikali dengan E berpangkat min 3X. Jadi inilah bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas, di mana ini merupakan penyelesaian yang terdefinisi untuk setiap X bilangan real ya. Jadi kita beri keterangan di mana C1, C2 dan seterusnya sampai C8 ya, itu merupakan konstanta real sembarang. Oke, jadi untuk soal nomor 1 mengenai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini, itu sudah kita tuliskan seperti ini ya, berdasarkan kondisi akar-akar di mana terdapat dua kelompok akar yang sama dan satu akar yang bernilai berbeda ya. Jadi M8 sampai dengan -3. Berarti penyelesaiannya dia berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya jadi kita langsung bahas untuk soal yang kedua. Sebagai soal yang kedua untuk bagian ini ya, yaitu persamaan diferensialnya yaitu D dikurang 1 pangkat 3, kemudian D tambah 1 pangkat 2. Jadi kita tuliskan lagi persamaan diferensialnya dengan menggunakan notasi operator D ya. Kemudian dikali dengan D ditambah 3, ini berpangkat 2 ya. Kemudian dikali dengan D dikurang 3, kemudian dikali dengan D ditambah 2 dikali Y, ini sama dengan 0. Oke, jadi ini dimana bentuknya dia sudah bentuk dalam bentuk pemfaktoran seperti ini ya. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui bahwa ini merupakan persamaan diferensial derajat berapa, lihat saja, jumlahkan saja pangkat dari setiap faktor ini. 3 tambah 2 5, tambah 2 7, tambah 1 8, tambah 1 9. Berarti ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 9 ya. Jadi 5 7 tambah 1 berarti 9. Berarti ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 9 koefisien konstan ya, jadi koefisien konstan. Nah, selanjutnya dari persamaan diferensial ini kita tuliskan persamaan karakteristiknya. Jadi sebagai PK aturannya sama pada nomor 1, D simbol D pada bentuk ini itu kita ganti dengan M. Berarti pada bagian ini kita peroleh M dikurang 1 pangkat 3, kemudian dikali di sini juga kita ganti D dengan M, berarti M tambah 1 pangkat 2, kemudian berikutnya M tambah 3 pangkat 2, berikutnya lagi M dikurang 3, berikutnya lagi yang terakhir M tambah 2. Nah, ini kita tuliskan langsung sama dengan 0 ya. Jadi inilah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas. Nah, di mana persamaan karakteristiknya juga itu sudah ditulis dalam bentuk pemfaktoran seperti ini ya. Jadi selanjutnya dari persamaan karakteristik ini kita dapat secara langsung menentukan akar-akarnya ya. Jadi sebagai akar-akar kita tuliskan satu persatu dari setiap faktor ini. Jadi sebagai itu faktor yang pertama ini M dikurang 1 pangkat 3, berarti faktor ini karena dia pangkat 3 berarti faktor ini memuat 3 akar. Misalkan akar itu adalah M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Jadi hanya terdiri dari 3 akar untuk faktor bagian ini karena dia pangkat 3. M dikurang 1 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan 1. Berarti ketiga akar ini dia sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk faktor yang kedua M ditambah 1 pangkat 2, berarti di dalam faktor ini memuat 2 akar, yaitu jadi kita lanjut M-nya M3, berarti di sini sudah M4 sama dengan M5. Jadi cukup 2 akar saja ya untuk bagian ini karena dia berpangkat 2. Nah, selanjutnya berapa nilainya kita ambil di sini. M tambah 1 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan -1. Berarti kita memiliki kelompok yang kedua
kelompok akar yang kedua di mana nilainya dia sama dengan min 1. Selanjutnya kita sini lagi untuk faktor M tambah 3 pangkat 2, berarti di sana juga memiliki 2 akar. Jadi M5 berarti berikutnya adalah M6. Ini sama dengan M7. Nilainya dia sama dengan M tambah 3 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan minus 3. Berarti di sini dia minus 3. Ya. Nah, berikutnya lagi ini 2 akar yang terakhir ini, faktor yang ini dia berpangkat 1, berarti pada bagian itu hanya memuat 1 akar, yaitu M7, berarti di sini M8. Nah, di sini M dikurang 3 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan 3, berarti M8 sama dengan 3. Kemudian yang terakhir adalah M9. Ya. Pada faktor ini dia berpangkat 1, berarti dia hanya memuat 1 akar, yaitu M9. M tambah 2 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan min 2. Nah, inilah akar-akar dari persamaan karakteristik di atas, di mana terdapat 3 kelompok akar yang sama. Kelompok pertama terdiri dari 3 akar, nilainya sama dengan 1. Kelompok yang kedua terdiri dari 2 akar, nilainya sama dengan min 1. Kelompok yang ketiga juga terdiri dari 2 akar, di mana nilainya sama dengan minus 3. Dan terdapat 2 akar yang berbeda. Nah, selanjutnya dari situ kita dapat menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas, yaitu Y sama dengan, jadi kita tuliskan satu persatu bagian ini dulu, yang terdiri dari 3 akar ini, di mana nilainya sama dengan 1, berarti C1, Y1 berarti E berpangkat di sana 1, berarti E berpangkat X, kemudian ditambah C2, Y2 bersesuaian dengan M2 ya. Ini kita kalikan dengan X, maka hasilnya adalah XE berpangkat X. Jadi karena terdiri dari 3 akar, maka di sini terdiri dari 3 suku, berarti dia sampai di C3. Ya, jadi akar 3 suku berarti sampai di C3. Untuk fungsi E3-nya ini kita kalikan X, maka hasilnya adalah X kuadrat lalu E pangkat X. Nah, ini bentuk penyelesaian yang bersesuaian dengan ketiga akar ini. Nah, selanjutnya ditambah. Nah, ini lagi untuk akar kelompok akar yang berikutnya ini ya, yang terdiri dari 2 akar di mana nilainya sama dengan min 1, berarti sudah C4. Jadi di sini C4 dikali Y4 berarti E berpangkat di sana min 1, berarti di sini min X. Kemudian ditambah C5. Untuk Y5, jadi Y5 itu yang bersesuaian dengan M5 ya, maka bentuknya bentuk ini kita kalikan X, maka dia X dikali E berpangkat min X. Oke, itu saja ya. Jadi hanya terdiri dari 2 suku karena hanya terdiri dari 2 akar yang sama. Nah, selanjutnya untuk bagian ini lagi, M6 sama dengan M7 sama dengan minus 3. Dia bentuknya, jadi kita tulis pada bagian bawah, jadi C5 berarti di sini sudah C6, Y6 itu bersesuaian dengan M6, nilainya sama dengan minus 3, berarti di sini E berpangkat min 3X, lalu ditambah dengan C7 Y7 karena sama dengan M6 nilainya sama dengan minus 3, maka untuk Y7 bentuk ini kita kalikan X. Jadi pertama kita kalikan dengan X ya, kemudian E berpangkat min 3X ya. Jadi selanjutnya ditambah. Nah, selanjutnya untuk kedua akar yang terakhir ini yang berbeda ini kita tuliskan satu persatu. M8 sama dengan 3, berarti di sini C8 E berpangkat 3X ya. Jadi 3 itu sesuai dengan nilai daripada M8. Kemudian ditambah ini M9, berarti di sini C9 Y9 itu adalah E berpangkat min 2X ya. Jadi inilah bentuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial di atas, di mana bentuk ini jika kita sederhanakan, kita faktorkan kelompok yang pertama dulu ini, E pangkat X-nya kita keluarkan, berarti kita peroleh C1 ditambah C2X ditambah C3X kuadrat, ini balas kurung lalu dikali dengan E pangkat X, kemudian ditambah ini lagi bisa kita faktorkan, yaitu C4 ditambah dengan C5X, bentuk Eulernya ya yang kita keluarkan di sini E berpangkat minus X, kemudian ditambah. Nah, bentuk ini juga bisa kita faktorkan, jadi buka kurung mulai dari C6 ditambah C7X, E berpangkat minus 3X nya kita tulis pada bagian ini ya. Lalu ini ditambah untuk 2 suku terakhir, yaitu C8 ya. Jadi di sini C8 E berpangkat 3X, kemudian ditambah C9 E berpangkat min 2X. Oke, inilah penyelesaian umum daripada persamaan diferensial di atas, di mana penyelesaian ini terdefinisi untuk setiap X bilangan real ya. Jadi kita beri keterangan di mana C1
C2 dan seterusnya sampai C9 ya. Itu adalah konstanta real sembarang. Oke. Nah, di sini kita sudah memperoleh penjelasan umum dari persamaan diferensial ini. Jadi teman-teman perhatikan ya, sebelum lanjut pada soal yang ketiga, perhatikan bagaimana menuliskan bentuk penyelesaian yang dari akar-akar yang sama. Ya, jadi kita tuliskan dia dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya sebagai soal yang ketiga ya, sebagai soal yang terakhir pada bagian ini, yaitu persamaan diferensialnya yaitu pertama D dikurang 1 pangkat 3, kemudian D dikurang 2, ini juga berpangkat 3 ya, kemudian D dikurang 3, jadi D dikurang 3 ini berpangkat 2, lalu dikali Y sama dengan 0 ya. Oke. Jadi ini persamaan diferensialnya dituliskan dalam operator D. Nah, selanjutnya dari sini dengan cara yang sama pada soal nomor 1 dan 2 ya. Di sini kita dapat secara langsung menuliskan bentuk persamaan karakteristiknya. Di mana pada bentuk ini D kita ganti dengan M. Berarti kita peroleh M dikurang 1 pangkat 3, kemudian M dikurang 2, ini juga pangkat 3, kemudian M dikurang 3, ini juga pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke, inilah persamaan karakteristiknya, dimana juga ditulis dalam bentuk sudah dalam bentuk perkalian faktor-faktornya, sehingga dari sini kita dapat menentukan akar-akar dari persamaan karakteristik. Jadi faktor yang pertama M dikurang 1 dia pangkat 3, berarti dia memuat 3 akar, yaitu M1, M2 dengan M3. Jadi M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Ini nilainya sama dengan M dikurang 1 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 1. Berarti nilai ketiga akar ini sama dengan 1. Selanjutnya faktor yang kedua ini M dikurang 2 dia pangkat 3. Berarti ini juga memuat 3 akar. Jadi kita lanjut M3, berarti M4 di sini sama dengan M5, ini sama dengan M6. Jadi kita tuliskan dalam dengan 3 akar ini, di mana dia nilainya sama dengan M dikurang 2 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan 2, berarti ketiga akar ini dia sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk faktor yang terakhir M dikurang 3 dia pangkat 2, berarti pada bagian ini, pada faktor ini dia memuat 2 akar, berarti kita peroleh untuk nilai M7 dengan M8. Jadi hanya terdiri dari 2 akar ya. Dia sama dengan M dikurang 3 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan 3, berarti M7 dengan M8 sama dengan 3. Nah, inilah akar-akar dari persamaan karakteristik ini, dimana di sini tuh bahwa semua akar-akarnya itu terbagi menjadi 3 kelompok akar yang sama. Jadi ini kelompok pertama nilainya 1, kelompok yang kedua nilainya 2, dan kelompok akar yang ketiga nilainya 3. Jadi semua akar-akar dari persamaan karakteristik itu terbagi menjadi 3 kelompok akar yang sama seperti ini. Jadi penulisannya sama ya untuk penyelesaian umum. Nah, selanjutnya kita tuliskan sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial di atas, yaitu Y sama dengan C1 Y1. Jadi Y1 bersesuaian dengan M1, nilainya sama dengan 1. Berarti di sini C1 Y1-nya itu adalah E berpangkat 1 dikali X, berarti di sini adalah X. Ya, jadi E berpangkat X. Kemudian ditambah untuk penyelesaian yang bersesuaian dengan M2, berarti di sini C2 Y2 itu ini kita kalikan X, berarti X dikali dengan E pangkat X. Jadi karena di sini terdiri dari 3 akar, maka di sini juga kita tulis dalam bentuk 3 suku. Jadi di sini C3 untuk Y3 yang bersesuaian dengan M3, untuk Y3 bentuknya ini kita kalikan X. Jadi ini saja kita kalikan X, berarti dia sudah menjadi X kuadrat, lalu E berpangkat X. Nah, inilah bentuk penyelesaian dari ketiga akar-akar ini. Nah, selanjutnya kita tambah. Nah, selanjutnya bentuk ini lagi. Jadi kita sudah di suku C4, Y4 bersesuaian dengan M4, di mana nilainya sama dengan 2. Berarti sini E berpangkat 2X ya. Lalu ditambah M5 nilainya juga sama dengan 2, maka dia nilainya adalah bentuk penyelesaiannya adalah C5 Y5. Ini kita kalikan X, maka di sini X E berpangkat 2X. Kemudian ditambah untuk M6, berarti di sini
C6, Y6. Y6 itu karena dia masih bagian dari kelompok akar yang sama ini, maka Y6 itu ini lagi yang kita kalikan X, maka kita peroleh X kuadrat ya, lalu dikali E pangkat 2X, lalu ditambah, kemudian untuk ini lagi kelompok yang ketiga ini terdiri dari dua akar, yaitu M7 dengan M8. Berarti di sini C7 Y7 berarti dia adalah E berpangkat 3X. Jadi E berpangkat 3X, kemudian ditambah C8 Y8 juga sama dengan 3, maka dia bentuknya ini kali X. Jadi X E berpangkat 3X. Oke. Inilah bentuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial di atas, di mana untuk persamaan karakteristiknya memiliki 3 kelompok akar yang bernilai sama. Ya, nah selanjutnya untuk penyelesaian umum ini Y sama dengan kita faktorkan lagi. Jadi pada bagian ini E pangkat X nya kita keluarkan, sehingga kita tuliskan C1 ditambah C2X ditambah C3X kuadrat. Ini kita kalikan dengan E pangkat X, kemudian ditambah ini juga kita faktorkan, E pangkat 2X nya kita keluarkan, berarti bentuknya adalah C4 ditambah C5X ditambah C6X kuadrat. Ini kita kali dengan E pangkat 2X, kemudian ditambah ini yang terakhir ya, kelompok yang ketiga ini E pangkat 3X nya kita keluarkan, berarti di sana terbentuk C7 ditambah C8X ya, lalu balas kurung, kemudian E pangkat 3X. Oke, ini merupakan penyelesaian yang terdefinisi untuk setiap X bilangan real ya. Kita beri keterangan di mana C1, C2 sampai pada C8 ya, itu merupakan konstanta real sembarang. Oke, jadi inilah penjelasan umum daripada persamaan diferensial di atas. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, jika dalam soal lain di mana dia tidak berbentuk seperti ini, artinya dia tidak berbentuk dalam bentuk perkalian faktor seperti ini, maka untuk menentukan faktornya kita dapat menggunakan metode Horner ya, sebagaimana yang kita jelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, pada kasus pertama atau pada kasus yang kedua bagian pertama untuk materi ini ya. Di sana kita sudah jelaskan bagaimana metode Horner kita gunakan sehingga kita memperoleh faktor dari persamaan karakteristiknya ya. Nah, inilah sebagai soal yang terakhir ya untuk materi ini. Jadi teman-teman perhatikan bagaimana menuliskan bentuk penyelesaian dari kelompok-kelompok akar yang sama seperti ini ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai kasus yang ketiga, mengenai akar-akar yang bernilai bilangan kompleks ya. Insya Allah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Oke, sekian.